Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim wa barakallahu bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh langit dan sekitar ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat sehat. Dan alhamdulillah pada saat ini juga Allah telah memberikan kepada kita nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini, di subuh ini kita dimampukan, dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Al-Istiqomah ini. Masjid yang insyaallah mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan zikir dan alhamdulillah kita lanjutkan lagi kaji Al-Qur'an Karim, mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki di surat An-Nisa. Sekarang sudah ayat ke-23. Al-hadrani wa qala salihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi ولمن دخل في بيته أجمعين كل شر لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sultan sebenarnya jami'an silsilah tariqah qadiriyah wa naqsadiyah muhassariyah wal jami' turuq rusul wa darasatani awliya bil adab wa dun syekh muhaddid syekh qadir jilani qaddas al-sirr wa sinisi qasim junaidi al-qabd syekh khatib sallallahu wa sinisi syekh Abdullah Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Abdullah Syekh Ahmad sahibul wabad al-arifin وضرورة سيدنا الشيخ محمد عبد الله الصديق مسلم القادري الأسبري المتقي الكامل المحسن الجلي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم درات شيخنا عبد الله بن محمد بن محمد إدريس وقيه إسحاق والسورة وطارق الصعيدي وعبد الرحمن وعبد الهادي مسلم بن عبد الرحمن ودرات شيخنا قرار أستاذ أجمعين ثم لآبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونشهد الليل على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما ورزقني فهما. رب يسر صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت وصلي وطلبي أعطني محبة ومعرفة. Surat An-Nisa ayat 23 halaman 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanggal 14 November 2020 ini kita alhamdulillah sudah membaca sampai dengan juz yang kelima. Alhamdulillah. Ini adalah juz terakhir yang keempat dibacakan. Sudah
hampir 4 tahun. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, paling banyak 5 ayat kita baca. Alhamdulillah, hari ini sudah kita baca juz keempat. Besok insya Allah hari Sabtu depan sudah masuk juz kelima. Sedikit-sedikit 4 juz. Sisanya berapa? 26 juz lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia dunia kita sampai dapat menyelesaikan pembacaan Al-Quran sampai selesai sampai dengan juz yang ke-30. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dibisahkan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kembali membaca Al-Quran ini yang di hari Minggu, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari ini alhamdulillah kita diberikan dari hari-hari sebelumnya kita tidak bisa biasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita dimampukan, dibisahkan membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Seminggu 1 ayat, alhamdulillah masih juga kita baca Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan kepada kita panduan, bacalah oleh kalian Al-Quran itu minimal 100 ayat setiap hari. Ini hari ini baru dia baca 1 ayat. Tapi kita sudah baca Qul, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Binas, Al-Fatihah. Itu berapa ayat? Kira-kira ada 25 ayat. Dan kita alhamdulillah setiap hari membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Surat Yasin kita baca, surat Al-Kahfi kita baca, surat Ar-Rahman kita baca, Al-Waqiyah kita baca, Al-Mulk kita baca, Al-Fatah kita baca, dan juga surat-surat yang lain kita baca setiap hari. Alhamdulillah. Supaya kenapa? Supaya hati kita jangan sampai keras. Kalau kita sampai tidak membaca Al-Quran, hati kita jadi keras. Seperti gambaran Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti kita tuh hati kita menjadi keras. Fi qulubihim maradun. Dalam hati kita ada suatu penyakit yang tidak mau baca Al-Quran. Kalau tidak mau baca Al-Quran, fazadahumullahu maradan. Allah akan tambah lagi penyakitnya. Sehingga hatinya jadi keras. Setelah hatinya keras, walahum azabun adim bima kanu yaksibun. Allah akan menyiksa mereka karena mereka selalu saja mendustakan ayat-ayat Kami. Oleh karena itu, marilah kita baca Al-Quran setiap hari minimal 100 ayat. Insyaallah. Hari ini di ayat ke-23 ini Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ada wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi, baik secara nasab atau keluarga atau secara persesuaian, tidak boleh kita nikahi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dimulai ayatnya, wa hurrimat 'alaikum. Diharamkan bagi kalian untuk dinikahi siapa? Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Tidak boleh kita menikah dengan ibu sendiri. Kemudian wabanatukum, dan kita juga tidak boleh menikahi anak-anak perempuan kita. Hanya 2 saja di zaman sekarang. Adakah yang menikahi ibunya dan atau anak-anaknya? Ada. Di zaman modern seperti ini juga
yang dilarang Allah Subhanahu wa taala menikahi ibu dan anak saja masih terjadi. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh nikahi? Wa akhwatukum, yaitu saudara-saudara perempuannya seayah. Tidak boleh kita nikahi. Dan juga wa ammatukum, dan juga itu saudara-saudara perempuannya, wa ammatukum, dan saudara-saudara perempuannya yang seayah. Wa khalatukum, dan saudara-saudara perempuannya yang seibu. Tidak dibolehkan. Jadi kita tidak diperbolehkan menikah itu kenapa? Karena ada satu darahnya, masih satu darah. Tidak boleh darah kita dicampur lagi dengannya. Siapa lagi yang tidak boleh dinikahi? Wa banatul akhi, yaitu saudara-saudara perempuan dari saudara-saudara laki-laki yang sebab. Kemudian wa banatul ukhtu, dan anak-anak, tadi ada anak perempuan yang sebapak, dan yang kedua selanjutnya wa banatul ukhtu, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan. Itu tidak boleh dinikahi. Kemudian siapa lagi? Wa ummahatukum, yaitu ibu-ibu kalian, allati ardhanakum, yang telah menyusui kalian. Jadi maksudnya orang lain yang menyusukan pada kita. Di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, ibunya tidak menyusui dan disusukan oleh orang lain. Dan kata ini, ibu yang menyusui kita seperti kecil tidak boleh kita nikahi, walaupun satu kali atau dua kali isapan susu, tidak boleh. Kemudian siapa? Wahwatum mirrodha'ah, dan saudara-saudara perempuan yang sepersusuan. Maksudnya kalau ada yang menikah, yang ada ketika menyusukan, ada saudara-saudara orang-orang lain yang satu susu dengan ibu orang lain, itu juga tidak diperbolehkan dinikah. Kemudian selanjutnya wa ummahatu nisaikum, dan juga istri atau istri-istri dari ibu-ibu kalian, maksudnya mertua. Ibu-ibu mertua kalian tidak boleh dinikahi. Kemudian siapa lagi? Warabaibikumul lati fi hujurikum, dan anak-anak kandung kalian yang dalam pemeliharaan kalian. Jadi kalau ada yang lain, orang-orang anak-anak yang perempuan yang kita pelihara, itu juga tidak boleh dinikah. Kemudian min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dan perempuan-perempuan atau istri-istri kalian yang telah kalian nikahkan tapi belum sempat dicampuri. Fa'ilam takunu dakhaltum bihin, kemudian kamu ceraikan, pada saat itu kamu belum sempat mencampuri, fala junahun alaikum, itu tidak berdosa kalau dinikahi. Kemudian siapa lagi? Wa halailu abnaikum allati min aslaikum, dan tidak dihalalkan bagi kalian menikahi abnaakum, yaitu anak-anak perempuan, aslina min aslaibikum, yaitu dari
subi kalian. Maksudnya dari kita punya anak, kemudian anaknya punya anak perempuan lagi, jadi anak cucu jadinya. Cucu kita tuh tidak boleh dinikahi lagi. Wa halailu abnaikum allati min aslaikum, dan itu juga tidak boleh dinikahi oleh kita. Apalagi yang tidak boleh, wa tajma'una bainal ukhtain, yaitu mencatatkan di antara dua pernikahan dua perempuan yang saudara semua. Jadi satu saudara. Jadi kita tidak boleh menikah dengan satu waktu dua orang perempuan yang sama-sama masih saudara. Tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali itu telah terjadi sebelumnya. Jadi yang tadi itu kalau sudah terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, dia sudah melaksanakan, dia menikahi ibunya, menikahi saudara perempuannya atau anak perempuannya. Sebelum datang Rasulullah SAW, itu tidak apa-apa. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang atas segala kalian yang telah kalian perbuat sebelumnya. Jadi diperbolehkan kalau sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang atau istri-istri, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ternyata dalil untuk kita bahwa kita tidak boleh menikahi ibu, anak-anak perempuan kita, anak-anak saudara-saudara perempuan laki-laki atau perempuan, atau juga yang tadi disebutkan semuanya itu tidak boleh dinikahi oleh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menikahi dengan orang lain yang tidak ada disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal kita meneruskan kebiasaan kita ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita meleset dari perintah Allah dan Rasulnya, supaya jangan menikahi yang tertera yang tadi saya sebutkan tadi, insyaallah. Karena sekarang zamannya memang zaman ingin dicoba terus. Ada anak laki-laki menikahi ibunya, ada perempuan ibunya menyukai anaknya, ada yang menikahi laki-laki ayahnya menikahi anak kandungnya. Nauzubillah. Subhanallah. Ini terjadi juga di zaman sekarang. Padahal Al-Quran sudah diturunkan. Makanya kalau sudah tidak mau lagi jalan perintah Allah dan Rasulnya, ingat di hadapan kita ada azab yang akan menanti kita kalau kita tidak mau nurut perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Juga anak cucu kita dapat melaksanakan perintah Allah tentang siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Dan ini kesempatan ini alhamdulillah Allah takdirkan bahwa informasi ini ternyata nyampe juga pada kita. Andai kata kita tidak mengaji, mungkin kita akan bertanya kepada guru kita, Mbah Gogol. Jadi setiap persoalan pasti tanya ke Mbah Gogol. Kalau nanti di yaumil qiyamah ditanya, kenapa kamu laksanakan itu? Mbah Gogol, Mbah Gogol tidak ada. Bertanyalah kepada seorang guru, seorang kiai, seorang ustaz yang ada dalilnya, Qur'annya ada, hadisnya ada, ijma ulama juga ada. Jadi kita tidak ragu pada saat melaksanakan perintah Allah itu apakah betul atau tidak. Dan hari ini kita diberi informasi Allah Subhanahu wa taala
tentang orang-orang atau wanita-wanita, gadis-gadis, perempuan-perempuan yang tidak diboleh dinikahi oleh kita. Alhamdulillah. Tapi bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan kita doakan Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Itu saja bapak-bapak yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya tadi kita semua. Kita lanjutkan insyaallah di minggu Sabtu depan. Ada lagi masih tetap orang-orang yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Salah satunya adalah istri-istri yang sudah bersuami juga tidak boleh dinikahi. Nah, ini nanti kita akan bahas di Sabtu depan. Insyaallah. Sebelum kita tutup, kita doakan juga hari ini masih banyak saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, teman, kerabat, sahabat yang hari ini masih sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan mereka semua, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah beri kesehatan yang paripurna. Bikaram Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan anak cucu kita yang sampai terjerumus ke dalam penistaan yang dilarang oleh agama kita, yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan anak-anak putra kita, cucu-cucu kita dijadikan putra putri cucu kita yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, dan juga berbakti kepada orang tua. Bagi putra putri kita yang sedang menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam masa belajarnya dan Allah kabulkan seluruh cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum punya mengawin putra putri anak cucu kita, mudah-mudahan Allah takdirkan memperoleh putra putri yang sehat, putra putri yang nantinya berbakti pada Allah. Yang masih hamil putra putri kita, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan dalam melahirkannya dan diberikan putra putri yang sehat, tidak cacat, dan insya Allah akan menjadi putra putri yang soleh-solehah, taat pada Allah dan Rasul-Nya, dan berbakti pada orang tua. Bikaram Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan suami yang soleh, istri kita menjadi istri yang solehah, putra putri kita soleh-solehah, yang dipanjangkan usia dunianya untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat. Dihasilkan seluruh maksud baik kita yang berkaitan dengan dunia maupun juga berurusan dengan akhirat. Mudah-mudahan setelah kita menerima ilmu kita menjadi berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, amaliyah kita berkah, semuanya berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا على في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأشرار وتقضي لنا بها من جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الرجاء وتبلغنا غير من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ودبي بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن خير الراحمين وافتح لنا فإن خير الفاتحين وارزقنا فإن خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اجعلنا ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونية نية المخلصين وذنوبنا جر المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا في فتوح العارفين اللهم افتح لنا في فتوح العارفين اللهم افتح لنا في فتوح العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل وأنت الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wallahu a'lam. Kita tutup hati kita dengan membaca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad